البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Namun sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya hadis yang kita baca sebelumnya, yaitu hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, disetorkan terlebih dahulu serentak. Barakallahu fikum, tafaddalu. Naam, ahsantum, barakallahu fi. Kita lanjutkan halaman 64. Simak baik-baik 64 yang punya kitabnya. Di hadapan profesional dia nanti tahu mana yang perlu dikondisikan dan mana perlu dicatat nanti faedahnya. Halaman 64. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, setelah beliau menjelaskan tentang haramnya membunuh jiwa tanpa ada unsur yang benar. Ini berarti menunjukkan kalau ada unsur yang benar diperbolehkan membunuh jiwa itu. Bunuh orang boleh, mengalirkan darah kaum muslimin diperbolehkan kalau ada alasan yang syar'i. Termasuk alasannya apa kemarin? Ada 3. 1, rajam. 2, qisas. 3, murtad. Ahsantum, barakallahu fiik. Itu sudah kita lewati semuanya dalam hadis yang sahih. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Tsumma yani dzalika zina. Kemudian dosa besar berikutnya adalah zina. Apalagi zina dengan istri tetangga itu loh. Ya kan? Kemarin sudah kita lewati antuzaniya bihalilati jari, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Udah punya tetangga, rumahnya dekat, berzina dengan istri tetangganya, parah ini. Perhatikan. Yang seperti ini parah. Kenapa parah? Karena tetangga itu kan bisa dikatakan dekat dengan rumah kita. Ya kan? Nah, sampai berzina dengan istri tetangga, ini parah. Ini pun bukan berlaku untuk perempuan saja. Maksudnya kalau seandainya seorang istri berzina dengan suami tetangga juga sama aja, dibolak-balik. Termasuk dosa besar juga. Paham ya? Nah, perhatikan. Termasuk dosa besar juga seperti itu. Paham ya? Namanya selingkuh. Paham ya? Perselingkuhan itu biasanya pertama sebabnya fitnah syahwat. Kedua, jauh daripada ajaran agama yang benar. Paham ya? Kemudian barakallahu fiik, kemudian fitnah-fitnah yang lain juga. Paham ya? Fitnah mungkin pengaruh film-film yang tidak benar, tidak bagus. Film-film yang yang jorok, ya kan? Wal'iyadzubillah, film-film yang berbau tidak bagus, tidak baik. Itu semuanya barakallahu fiik itu bisa bisa mengarahkan pada perkara tersebut. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Perzinaan, perselingkuhan. Naam. Sampai-sampai mungkin antum sering dengar juga di kampung-kampung itu ada pelakor, ya, perebut laki-laki orang, ya kan? Ada juga pebinor, ya kan? Perebut bini orang. Itu sebabnya karena jauh dari pemahaman syariat itu. Fitnah. Nah, lihat ini. Tsumma yani dzalika zina, kemudian berikutnya adalah perzinaan. Disimak kitabnya. Wa taqaddama fi hadits Abi Hurairah Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dan sungguh kita lewati hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah bin Fa'il bin Harits. Ja'alul huquq makanal qatl. Di situ dijadikan uquq itu ada durhaka kepada kedua orang tua, menduduki tempatnya pembunuhan. Ya kan? Kalau di sini kan pertama syirik, kedua pembunuhan, ya kan? Nah, kalau di hadis Abi Bakrah, pertama syirik, kedua durhaka. Ya kan? Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dijadikan kedudukan durhaka tersebut, kedudukannya dijadikan
Di sini seperti apa? Pembunuhan kata beliau, fima yali syirik, yang jatuh setelah syirik, fal uquq wal qatl kilahuma min akbahil jara'im, lihat itu. Durhaka kepada kedua orang tua, kepada ortu, dan pembunuhan kedua-duanya merupakan tindakan kriminalitas yang paling akbah, paling jelek. Paham ya? Nah, berani sama orang tuanya, durhaka sama bapak ibunya, apalagi sampai membunuh, waliyadzubillah, gara-gara apa? Ingin cepat mendapatkan warisan. Secara syariat orang kalau membunuh itu malah nggak dapat warisan. Paham ya? Kenapa barakallahu fik? Karena termasuk penghalang mendapatkan warisan apa? Al-qatl, pembunuhan. Mafhum? Kemudian apa lagi? Al-irq, perbudakan. Kemudian apa lagi? Barakallahu fik, perbedaan agama, murtad. 3 ini perhatikan baik-baik sebab untuk seseorang terhalang dari mendapatkan warisan. Pertama pembunuhan. Kedua apa? Murtad, beda agama. Ketiga apa? Perbudakan. Mafhum? Jadi jangan sampai ada yang seperti ini, waliyadzubillah, karena durhaka ini luar biasa, dosa besar yang paling besar. Wa kilahuma qarinu syirk, yang mana kedua-duanya itu adalah apa? Adalah teman atau saudaranya kesyirikan. Maksudnya beriringan kesyirikan. Syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Mafhum? Nasallallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Wa hakadha zina, demikian pula perzinaan, fahuwa min akbahil fawahish, yang mana zina itu merupakan perbuatan keji yang paling jelek. Dikondisikan simak, yang enggak tahu artinya diartikan. Termasuk perbuatan keji yang paling jelek, perbuatan keji yang paling jelek zina ini. Waliyadzubillah. Karena kalau dia sudah menikah, hukumannya secara syariat Islam apa? Dirajam. Kalau dia masih bujangan atau masih gadis, dia apakan? Dicambuk berapa kali? 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama setahun. Bayangkan, hukumannya ngeri. Enggak tanggung-tanggung hukumannya. Wa idza kana bizaujatil jar aw bil maharim sara akbah wa akbah, waliyadzubillah. Lihat ini. Soalnya terjadi di luar sana, waliyadzubillah, kejadian-kejadian seperti ini. Kata beliau, dan apabila perzinahan itu terjadi dengan istri tetangga atau dengan mahramnya sendiri, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi, lebih jelek, akbah wa akbah, lebih jelek dan lebih jelek lagi, waliyadzubillah. Berzina dan istri tetangganya. Seharusnya dia berbuat baik kan, ngasih makanan, ya kan? Kemudian berbuat baik dengan tetangga, bukan malah merusak apa? Merusak kehidupan rumah tangga orang lain gitu loh. Allah musta'an, chattingan, SMS-an. Nanti sebutkan dalam ayat, semua sarana yang bisa menghantarkan perzinahan ditutup serapat mungkin. Baik itu chattingan, SMS, video call, nelpon kepada apa? Perempuan bukan mahramnya, lawan jenisnya bukan mahramnya. Kondisikan, semua ditutup serapat mungkin, jangan sampai terjadi. Paham ya? Karena biasanya kenapa terjadi seperti itu? Di antaranya, ya mungkin ketemu tatap muka, ngobrol, canda, bercengkrama, chattingan, SMS, ketemu di alun-alun. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiik, bagaimana ngerinya. Atau berzina mahramnya sendiri. Paham ya? Mungkin di negara-negara barat banyak seperti itu, waliyadzubillah. Nah, kita barakallahu fiik pastikan paham seperti ini. Makanya ketika usia berapa? 10 tahun diperintahkan untuk apa? Dipisahkan ranjangnya. Sebutkan dalam hadis itu apa? Wa farriqu bainahum fil madajih wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Wa farriqu bainahum fil madajih. Pukullah anak-anak itu kalau enggak mau salat ketika usia berapa tahun? 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang-ranjang mereka. Pisahkan anak perempuan sendiri, anak laki-laki sendiri, ketika usia 10 tahun dipisahkan. Biar tidak terjadi kontradiksi. Paham ya? Perkara yang tidak diinginkan tadi itu. Mafhum? Jadi anak laki-laki sendiri punya kamar sendiri, ya kan? Anak perempuan punya kamar sendiri. Kalau belum punya kamar sendirilah, anak laki-laki sama bapaknya, ya kan? Yang anak perempuan sama ibunya, seperti itu. Dipisahkan. Jangan jadikan satu sih, jangan. Usia 10 tahun walaupun belum dewasa. Paham ya? Nah, karena apa? Untuk mendidik bahwasannya biar apa? Tidak terjadi perkara yang keji dan juga perkara yang apa? Jelek. Ini lihat ini. Apalagi zinanya dengan istri tetangga atau dengan mahramnya. Akbah wa akbah. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala keselamatan. Wala taqrabuz zina. Itu dihafalkan ayatnya itu. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Itu pendapatnya benar. Bukan seperti orang-orang yang enggak jelas.
Orang-orang yang malah senang dengan kemaksiatan mereka mengatakan itu kan larangannya kalau mendekati perzinahan Ustaz. Kalau berzina enggak dilarang katanya. Itu gagal paham. Gagal pahamnya itu bukan 100%, 101%. Gagal paham itu udah. Paham ya? Itu kan larangannya mendekati perzinahan. Kalau berzina enggak dilarang katanya. Itu berarti pemahamannya keliru. Caranya gini, mendekati aja dilarang apalagi berzina gitu loh. Itu yang tepat. Nah, makanya para ulama memiliki kaidah namanya apa? Saddu ad-dara'i atau saddu dari'ah. Menutup pintu-pintu, celah-celah sarana yang bisa menghantarkan kepada kemaksiatan, tutup. Oh, kenapa sebenarnya berzina? Karena suka chattingan. Nah, chattingan tutup. Lah terus bagaimana kalau chattingan enggak bisa ditutup? Buang nomornya. Blokir. Paham ya? Terus bagaimana kalau khawatir terkena fitnah lagi? HP-nya padamkan. Lah enggak bisa lagi kan solusinya kan? Kalau udah enggak punya HP enggak bisa lagi. Lah kalau masih ketemuan, nah, kondisikan, dipisah. Mungkin diasingkan kemana gitu. Paham ya? Karena ngeri baru fitnah seperti ini. Fitnah wanita bukan fitnah yang ringan ya, fitnah yang dahsyat melanda kaum lelaki. Bahkan Bani Israel pertama kali fitnah melanda Bani Israel fitnah apa? Fitnah wanita. Paham ya? Fitnah wanita. Nah, fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati, waspadalah terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah pertama kali melanda Bani Israil adalah fitnah wanita. Lihat itu. Semua jenis sarana, ingat perantara yang bisa menghantarkan perzinahan. Diperhatikan Bang Zaki. Semua sarana, semua jenis alat-alat yang bisa menghantarkan perzinahan ditutup serapat mungkin. Paham ya? Kalau nelpon lawan jenis itu mahramnya. Paham ya? Chattingan SMS dengan mahramnya. Kalau bukan mahramnya, itu hanya seperlunya saja, mungkin jual beli atau yang semisalnya. Paham ya? Bukan malah chattingan SMS, ngobrol, telepon, pura-pura nelpon apa? Katanya kakaknya kakak jauh ternyata. Allah musta'an. Nelpon siapa? Nelpon mbak siapa? Mbak jualan sayur ternyata. Allah musta'an. Fitnah. Fitnah ini tanda peringatan nih, perhatikan baik-baik, enggak sembarangan. Fitnah wanita itu ngeri. Fitnah wanita itu ngeri. Kalian senyum-senyum di awal bahaya sekali. Karena fitnah itu udah merasuk ke dalam hati. Dia murojaah enggak tenang dia. Waktunya murojaah mikir ada. Hafalan enggak masuk-masuk. Paham ya? Nah, ngelihat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an lihat bukan ayatnya, kan nampak ayat situ, nampaknya perempuan udah fitnah. Makanya anak nasihatkan barakallahu fiik. Nah, dikondisikan apalagi di markis ini kan aman sebenarnya. Cuman kalau keluar dikit aja, ya tahu sendiri bagaimana fitnah di luar sana, fitnah wanita. Nah, perhatikan ini ya, ini jangan dianggap sepele, ini fitnah ngeri sekali loh ya. Nah, banyak orang yang terfitnah gara-gara apa? Gara-gara meremehkan tadi itu. Wah, santai. Santai gimana? Chattingan, SMS-an ketemu di alun-alun ya kan. Berangkat dari pondok pakai motor ya kan, pakai jubah, sampai di alun-alun pakai jeans ya. Ini ada cerita di pondok yang lain, ada kejadian seperti itu. Sebabnya apa? Tidak ditutup pintunya tadi itu. Terjadi loh, ini anak ngomong serius ini. Di pondok pakai jubah. Akhwatnya bercadar juga. Sampai di alun-alun buka itu jubah. Pakai celana jeans. Paham ya? Allah musta'an. Akhwatnya buka cadar. Allahumma salim. Maksudnya fitnah itu ngeri. Bukan menimpa orang awam saja gitu loh. Ahlu sunnah pun enggak berhati-hati kena fitnah bahaya juga. Apalagi serang medsos-medsos yang ngeri seperti ini kan. Kalau kita enggak waspada hati-hati. Makanya saya sarankan dipadamkan, ditutup semaksimal mungkin sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Walaupun belum berzina dengan kemaluan, mata bisa berzina, tangan bisa berzina, hati bisa berzina, bayangkan itu. Mata dan melihatnya, telinga dengan mendengarnya, paham ya? Kemudian apa barakah hati dengan memikirkannya, bayangkan itu. Nah, dibenarkan dan kemaluan oleh billah perzinaan. Maka dikondisikannya semua jenis fasilitas sarana, chattingan, SMS, nelpon, apalagi video call, hati-hati. Jangan sampai terjatuh dalam perkara maksiat dalam kondisi tidak sadar. Antum walaupun HP jadul, ini tanbih nih, HP jadul, itu kadang ada SMS yang enggak jelas pun bisa juga. Anak enggak punya, teman anak tahu. Paham ya? Makanya hati-hati. HP jadul itu kelihatannya chattingan SMS, masuk SMS fulana.
Dicek siapa fulanah ini? Bukan kakak perempuannya, bukan ibunya, ternyata orang lain. Anak nggak main game Pak Ustaz, chattingan terus dia. Nah, hati-hati fitnah, fitnah. Anak nasihatkan itu. Nggak habis jadul nggak ada, jangan bilang nggak ada. Fitnah itu masuk kemana-mana itu loh. Nah, tanbih peringatannya, pastikan digunakan pada tempatnya. Kepada para thalabah, para santri ya, ketika dapat HP hari Jumat itu kondisikan nelpon hanya orang tuanya atau keluarganya yang mahram-mahramnya saja. Masa lalu padam dengan semuanya, nggak ada lagi di bawah pada. Nah, barakallahu sekarang masa lalu musuh dulu mungkin ada masa lalu yang kelam, fulanah bintu fulan misalkan, tinggalkan semua itu, bukan mahramnya. Ngerusak nanti. Paham ya? Antum hafalannya pun kacau, ya kan? Nah, kemudian ketika tasmi' pun nggak lancar, nah barakallahu fi, kemudian ketika setoran pun apa? Pengennya surat-surat tertentu. Allahul musta'an. Naam. Ana segera nasihatkan fitnah itu ngerinya fitnah wanita. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang mana perzinahan itulah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Wa huna ja'alahu Allah ma'al qatl. Lihat ini. Di sini disimak itu. Di sini Allah telah jadikan yang namanya perzinahan bersama dengan pembunuhan. Wa ja'alahu Allah ma'asyirki. Dan Allah telah jadikan bersama kesyirikan, tanfiran minhu, agar orang lari dari bahaya tersebut, wa tahdhiran minhu, dan agar orang berhati-hati dari fitnah tersebut. Wa idza kana ma'a zawjatil jar, lihat ini, apabila perzinahan bersama istri tetangga, alladzi yajibul ihsan ilaihi, yang seharusnya berbuat baik dari tetangga tersebut, wa kaful adza anhu, dan menjaga menahan diri tidak mengganggu tetangga, sara a'dzam fil qubh wa a'dzam fil ism, lihat ini. Maka dosanya dan juga kejelekannya lebih besar lagi. Allahumma musta'an. Allahumma salim. Jadi kalau bertetangga dengan orang awam yang belum berpakaian syar'i, waspada. Di pondok aman, kalau untuk pulang kampung liburan. Tetangga antum orang awam, pakainya ketat, transparan, jangan tengok-tengok di situ. Paham ya? Cari jalan lain. Paham ya? Nah, tundukkan pandangan. Kalau udah waktunya menikah, caranya gitu. Solusi yang terbaik. Bukan malah berbuat kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Mafhum? Fitnah. Kita semuanya tidak terlepas dari fitnah tersebut, tapi berusaha. Berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar. Menghindar, tidak menjerumuskan diri. Masa lalu yang kelam tinggalkan semuanya. Jangan pernah dibawa lagi setelah faham dakwah salafiyah. Mafhum baidan? Na'am barakallahu fiik. Jangan dibawa lagi. Istighfar, tobat, barakallahu fiik. Karena apa? Merusak nanti. Hafalan pun rusak, menghafal pun enggak masuk-masuk, ngelihat ayat pun bayangannya bukan ayat. Lihat itu, fitnah. Allahumma salim. Ini nasihat. Nah, jangan pernah disepelekan karena nasihat ini nasihat berharga, barakallahu fiik. Pastikan kita profesional agar terhindar dari fitnah yang dahsyat dan mengerikan tersebut. Waqad anzalallahu fi dzalika qaulu ta'ala. Dan sungguh Allah telah menurunkan mengenai hal tersebut perkataan Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, disimak itu, dan orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama Allah ilah yang lain, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar, dan tidak berzina. Nah, bagaimana balasannya kalau melanggar itu? Wa may yaf'al dzalik yalqa asama. Dan barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, berbuat syirik, berzina, kemudian membunuh jiwa tanpa ada unsur kebenaran, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Dilipat gandakan untuknya azab dari kiamat kelak, wa yakhlud fihi muhana. Dan tinggal di situ dalam keadaan rendah dan hina, illa man taba, kecuali yang tobat. Ya, tobat itu nasuha. Tobat yang tulus. Jangan tobat sambil sambalatan. Nah, barakallahu fiik. Tobat sambal, tahu enggak antum tobat sambal? Antum berhenti makan sambal kalau sudah apa? Kepedasan. Nanti kalau hilang pedas makan sambal lagi. Itu namanya tobat sambal namanya. Jadi kalau tobat tulus, ikhlas, menyesali, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali, tobat yang tulus seperti itu. Kalau tobat sambal, Allahumma salim. Karena apa? Nah, barakallahu fiik, mengerikan sekali. Kita tutup yang terakhir, perhatikan.
min rahmatillahi annahu man taba min asy-syirki aw min al-'uquq aw min al-qatli aw az-zina aw ghairi dzalik taballahu anhu. Lihat ini. Termasuk rahmat Allah taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tobat dari kesyirikan, dari durhaka, dari pembunuhan atau perzinaan atau selain itu, taballahu anhu, Allah taala akan menerima tobatnya. Lihat. Walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung. Lihat, sedalam lautan, sebesar gunung, setinggi langit, kalau dia tobat dengan tobat yang benar, diterima oleh Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tobatlah kalian semuanya kepada Allah taala dengan tobat yang benar, yang tulus. Mafhum? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobat itu kunci keberuntungan, bukan kunci kesengsaraan. Beruntung orang tobat itu. Jadi kalau tobat jangan tunda-tunda, nanti Idul Fitri aja lah. Ya kalau masih hidup, ya kan? Nah, tobat itu segera, barakallahu fiik, dan jangan tobat sambelan itu. Mafhum baidah? Tobatnya tobat sambel. Ini tobat yang serius, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Idza kanat taubatu shadiqatan, disimak Mas, apabila tobatnya itu jujur, fiha an-nadm ala ma madha. Penting ini, tobat yang jujur, lihat ini, di dalamnya mengandung nadem, penyesalan. An-nadm itu penyesalan. Di dalam tobat tersebut yang jujur adalah an-nadm ala ma madha. An-nadmu ala ma madha. Menyesal terhadap perkara-perkara yang telah lalu, masa lalu yang kelam, tinggalkan semuanya. Banyak istighfar tobat, jangan diulang kembali. Mafhum? Nah, wa fiha al-iqla' min adz-dzunub. Yang kedua, pertama menyesal, yang kedua al-iqla' min adz-dzunub, berlepas diri dari dosa. Paham ya? Berlepas diri dari dosa, bukan mengulangi lagi. Wa fiha al-amalus shalih. Kemudian tobat yang jujur itu ada amalan saleh. Kalau dulu dia penjudi berat, tobat, tinggalkan semua jenis perjudian. Sarana-sarana yang menghantarkan perjudian, tinggalkan semuanya. Baik itu jual beli togel, kartu atau sebenarnya, tinggalkan semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kalau dia dulu suka mendem, mabuk-mabukan, suka ngepil, mabuk dengan apa? Mungkin apa? Obat-obat terlarang, narkotika, ya kan, sabu-sabu atau ganja. Tobat, tinggalkan semuanya. Jangan dekat-dekat lem kastol. Jangan dekat-dekat lem fox. Paham ya? Allah musta'an. Ini kan enggak mabuk, Ustaz. Enggak mabuk kelenger. Paham ya? Allahul musta'an. Kan itu kan. Ini sekedar apa? Selingan bahwasanya tobat itu benar-benar tulus. Tsumma atba'aha bil iman wal amal shalih, kemudian dia mengikutkan dengan iman dan amal saleh. Kana hadza min asbabi mahwillah lidzunubil yadin. Ini semuanya merupakan sebab-sebab dihapuskannya oleh Allah taala dosa-dosanya. Kalau tobat itu tulus, perhatikan Mas. Kalau tobat tulus, kemudian meninggalkan, menyesali. Wa ibdalu sayyi'atihi hasanat, dan Allah taala termasuk sebab Allah taala menggantikan kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikannya. Fadlan, terlebih-lebih lagi minhu. Terlebih-lebih lagi, atau kata beliau sini afan, itu semuanya Allah taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan menggantikan kejelekan dengan kebaikan, dan kebaikan tersebut fadlan minhu, keutamaan dari Allah taala, wa ihsanan subhanahu wa taala, dan sebagai apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yanbaghil mu'min an yuhasib nafsah. Maka salahnya bagi seorang mukmin untuk apa? Untuk menghitung-hitung dirinya sendiri. Maksudnya ngoreksi dirinya sendiri. Bagaimana ini? Jangan sampai terjatuh dalam perkara kemaksiatan. Wa an yataharrat taubah was-shadiqah, dan hendaknya yataharra berusaha. Yataharra itu berusaha semaksimal mungkin untuk tobat yang jujur. Jujur memang berat memang, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Wa an yalzamaha, dan senantiasa istiqamah, continue di atas tobat tersebut. Wa an yatba'aha bil iman as-shadiq wal amal salih, dan hendaknya dia mengikutinya dengan iman yang benar dan amalan saleh. Naam. Jadi iman yang benar dan amalan apa? Amalan saleh. Disimak itu. Yaitu diiringi dengan keimanan yang benar dan amalan saleh. Wallahu yatubu 'ala tawabin. Allah taala menerima taubatnya orang yang bertaubat, sawa'un kana dzanbu syirkan wa huwa a'dhamud dzunub. Baik dosa tersebut adalah kesyirikan, yang mana itu adalah apa?
adalah dosa yang paling besar. Allah musta'an. Au kana ghadzalik min qatlin aw 'uquqin aw zinan. Atau selain itu berupa apa? Pembunuhan, durhaka, perzinaan, au qati'atar rahimin atau memutuskan hubungan silaturahmi, au syurba muskirin atau minum minuman keras, au ghadzalik min anwa'id dzunub atau selain itu dari jenis-jenis dosa. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.